Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini hari Selasa 14 Januari 2025 bertepatan dengan 14 dari bulan Rajab 1446 Hijriah. Kita lanjutkan atau kita masuk kepada kajian di Fakultas Al-Quran dalam pembahasan ilmil qiraah. Dan pada kesempatan hari ini kita masuk kepada surat yang baru dari surat Juz Amma, yakni surat Al-Insyiqaq. Maka pelajaran kita di sini pelajaran ilmul qiraah, dan insya Allah di pelajaran ilmul qiraah di sini kita masuk membandingkan dua qiraah, dan pada hakikatnya tiga qiraah karena antum sudah mempunyai qiraah Hafs an Asim. Maka di pelajaran hari ini kita masuk kepada tiga qiraah dan perbandingannya. Adapun di pelajaran yang akan datang, kita langsung juga masuk kepada ilmu tafsir. Agar terpenuhi kontribusi dari ilmu qiraah dengan ilmu tafsir dari segi makna. Sehingga dari segi pembacaan kita membaca dengan baik dan benar, dan dari segi tafsir, ma'ani, kita juga memahami. Maka ini kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, di mana kita bisa membaca qiraah dari ayat Al-Quran dan dibarengi dengan tafsir. Dan tafsir kita sistemnya tafsir sesuai sistem muhaddisin, yang mana kita mengambil dari athar-athar salaf yang sanad-sanadnya sahih, sehingga tafsirannya datang dari Mujahid, Qatadah, Ibnu Abbas, atau bahkan dari Nabi. Maka sekarang kita masuk kepada qiraah yang pertama, mungkin qiraah Hafs an Asim, kemudian setelah itu qiraah Warsh, kemudian setelah itu qiraah Abu Amr. Kita coba langsung masuk kepada tiga qura. Adapun qiraah Hafs an Asim yang antum sudah hafal, maka dia berujung kepada Al-Qari' Asim. Hafs an Asim. Maka mungkin belum kita masuk kepada biodata Asim dan periwayatannya Hafs. Maka Asim dia adalah masyhur dengan Asim ibnu Abi Nujud atau Asim ibnu Bahdalah. Maka inilah dari Imam Qari' yang antum hafal dari riwayat Hafs an Asim. Siapa Asim? Ibnu Abi Nujud, Asim ibnu Bahdalah. Maka ini asal dari riwayat Hafs an Asim. Dan riwayat Hafs an Asim di zaman now ini adalah riwayat yang mana dia itu masyhurah fil alam. Sangat terkenal di dunia. Di zaman now tentunya. Maka periwayatan dari Asim ibnu Abi Nujud dikelompokkan kepada kelompok Al-Kufi. Maka dari segi ilmil qiraah, para ulama membagi para qura Al-Kufiyun. Di antaranya Asim Al-Kufi. Dan juga
Ma'ruf Al-Kisai Al-Kufi. Dan juga gurunya Hamzah Az-Zayyad Al-Kufi. Seperti itu. Dan nanti Al-Basri seperti Abu Amr Al-Basri dan juga Ya'qub Al-Hadrami Al-Basri dan juga min ahlil Madinah Al-Madani seperti Abu Ja'far Al-Madani dan juga Al-Makki seperti Ibnu Katsir Al-Makki. Maka para ulama juga mereka membagi-bagikan para qurra dari daerahnya. Fima'akum syahin. Maka di sini Asim ibnu Abi Nujud wa huwa haluhu dari segi ilmu hadis bagaimana rawi ini. Maka Asim ibnu Abi Nujud atau Asim ibnu Bahdalah periwayatannya tidak begitu kuat. Hafalannya tidak begitu kuat. Sehingga para ulama menyebut dia hanya sekedar soduk. Maka Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkannya sodukun lahu auham hujjatun fil qiraah. Bahwa dia di dalam segi ilmu hadis pas-pasan. Bahkan disebutkan soduk lahu auham. Dia soduk, pas-pasan dan mempunyai kewahaman. Mempunyai keraguan-raguan di dalam hadisnya. Maka Asim ibnu Bahdalah berbeda dengan hafalan yang lain dari para a'immah seperti Al-Kisai, Sikoh. Dan juga Hamzah Az-Zayyad telah kita lewati Sikoh. Dan Abu Amr Al-Basri Sikoh. Maka Asim ibnu Bahdalah dalam keadaan soduk hasanul hadis. Maka oleh sebab itu hadisnya di Sahih Al-Bukhari ada apa tidak? Jawabnya ada. Imam Al-Bukhari telah mengeluarkan hadisnya namun makrunun. Namun dia itu digandengkan dengan rawi yang lain. Yang mana di sini menunjukkan bahwa Imam Al-Bukhari tidak butuh kepada hadisnya berkesendirian. Maka inilah dari Imam Asim ibnu Bahdalah yang mana dia soduk hasanul hadis. Dan dia termasuk dari tabi'i shagir di tabaqah yang ke-6. Dan tabaqah yang ke-6 dari tabi'i shagir. Dan ucapan para ulama tentang dia seperti telah kami sebutkan menyatakan bahwa dia itu pas-pasan di ilmil hadis, bukan dari rawi yang sikoh. Seperti berkata Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan, ma wajadtu rajulan ismuhu Asim illa wajadtuhu radi'ul hifd. Berkata Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan kepada orang-orang yang sebelumnya dari dirinya, tidaklah aku mendapati rawi yang bernama Asim kecuali dia hafalannya tidak begitu kuat. Dan berkata Ibrahim ibnu Ulayyah juga sama. Seluruh rawi yang namanya Asim sebelum mereka, hafalannya itu tidak begitu kuat. Dan begitupun Ad-Darqutni mengatakan, fi hifdzi Asim syai'. Pada hafalan Asim ibnu Abi Nujud ada sesuatunya. Maka sebagian ulama mensikohkan tetapi menjatuhkannya setelah itu dengan banyak salahnya. Seperti Ibnu Sa'ad mengatakan sikoh ila anahu katsirul khata' fi hadisihi. Maka dia asalnya sikoh, namun karena banyak salahnya menjadi soduk hasanul hadis. Maka inilah kedudukan Asim ibnu Bahdalah. Maka dia itu dalam keadaan rawi yang pas-pasan dari segi ilmu hadis. Namun menjadi imam qiraah dari segi ilmu Quran. Lalu bagaimana sanad dia kepada
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena dia termasuk dari tabi'i, maka sanad dia termasuk sanad yang tinggi. Maka Asim ibnu Abi Nujud, sanadnya kepada Nabi, catat, dia meriwayatkan dari Zir ibnu Hubeish. Mengambil qiraah dari Zir ibnu Hubeish. Dan dia rawi yang thiqah dari ilmu hadis. Dari Zir ini diambil ilmu Al-Quran oleh Asim, dan Zir meriwayatkan dari Utsman ibnu Affan dan Abdullah ibnu Mas'ud. Maka dari dua sahabat Zir mengambilnya. Dari Utsman dan dari Abdullah ibnu Mas'ud. Dan keduanya Utsman ibnu Affan dan Abdullah ibnu Mas'ud dari Nabi. Maka ini sanad yang pertama. Dan sanad yang kedua meriwayatkan Asim ibnu Abi Nujud dari Abdullah ibnu Habib As-Sulami. Dan Abdullah ibnu Habib As-Sulami meriwayatkan dari kibar sahabat yang banyak. Seperti Ubay ibnu Ka'ab. Ini kibar, terutama ilmu Al-Quran. Ubay number one. Kemudian Ali ibnu Abi Thalib, Zaid ibnu Thabit, Ibnu Mas'ud, dan Utsman juga. Semuanya meriwayatkan dari Nabi. Maka Asim ibnu Abi Nujud sanadnya sangat dekat kepada Nabi karena dia seorang tabi'i. Min sigor at-tabi'i. Dari tabi'i yang kecil. Dan dari gurunya yang meriwayatkan qiraah ada dua. Yang pertama Syu'bah ibnu Ayyash al-Kufi. Awas, bukan Syu'bah ibnu al-Hajjaj. Imam ahli hadis. Tapi Syu'bah ibnu Ayyash. Maka qiraah Hafiz an Asim ada juga Syu'bah an Asim. Dan perbedaannya hanya sedikit. Maka Asim mempunyai dua murid yang terkenal, Syu'bah, tapi bukan Ibnul Hajjaj, Abul Bustom, tetapi dia Syu'bah ibnu Ayyash. Dan yang kedua, riwayat Hafs. Dan ini yang disebutkan dengan riwayat Hafs an Asim, maka di sini Hafs siapa? Ibnu Sulaiman. Maka Hafs ibnu Sulaiman Al-Kufi, dia yang masyhur meriwayatkan dari Asim. Maka dari kedua ini, yang paling masyhur di dunia sekarang riwayat Hafs ibnu Sulaiman dari Asim. Adapun kedudukan Syu'bah, maka dia seorang rawi yang bisa diambil hadisnya. Kecuali Hafs ibnu Sulaiman. Maka Hafs ibnu Sulaiman dari muridnya yang meriwayatkan dari Asim ibnu Abi Nujud, dan dia dari segi ilmu hadis dhaifun jiddan. Maka sepakat ulama ahli jarhi wa ta'dil atas pendhaifan dari Hafs ibnu Sulaiman dalam permasalahan ini. Dan masalah pendhaifannya bukan dhaif biasa. Hanya sekedar dhaif. Walakin mada? Dhaifun jiddan. Yani matruk, dhaifun jiddan itu sekelas. Yang jelas bukan pendusta. Kalau pendusta sudah tidak diterima lagi. Maka lihat ucapan para ulama kepada Hafs ibnu Sulaiman yang merupakan periwayatan dari Asim. Maka Hafs ibnu Sulaiman ibnu Mughirah al-Kufi dikatakan oleh para ulama ahli jarhi wa ta'dil seperti berkata Imam Ahmad, matruk.
Dan makna matruk dhaifun jiddan, ditinggal hadisnya, dibuang ke tong sampah. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in, laisa bithiqah, dia bukan rawi yang thiqah. Penafian laisa bithiqah menunjukkan bahwa dia rawi yang dhaif jiddan. Dan berkata Ali ibnul Madini, wa taraktuhu ala amdin, aku meninggalkan hadisnya dengan sengaja. Menunjukkan memang hadisnya rusak. Berkata Al-Bukhari, tarokuhu. Imam Al-Bukhari mengatakan tarokuhu. Dia itu ditinggal oleh para ulama hadisnya. Berkata Imam Muslim, laisa bisikoh. Hadisnya bukan hadis orang yang sikoh. Dan begitu pun An-Nasa'i sama. Laisa bisikoh wala yuktabu hadisuhu. Dan berkata matruk. Maka Nasai mengatakan dia rawi yang tidak usah diambil hadisnya, matruk. Ditinggalkan. Dilempar to the trash, ke tong sampah hadisnya. Dan Imam Ibnu Adi di dalam kitabnya Al-Kamil biasa dia memeriksa riwayat-riwayat, dia katakan amatu ahadithihi ghairu mahfudhah. Dari hadis-hadis Hafiz Ibnu Sulaiman Al-Kufi muridnya Asim, aku periksa hadis-hadisnya, memang kebanyakan tidak ada yang cocok dan sesuai dan terjaga seperti hadis-hadis para ulama yang lain. Maka berkata Abu Zur'ah, dhaiful hadis. Maka inilah kedudukan dari Hafiz Ibnu Sulaiman, yang mana dia itu perawi dari Asim. Maka dari sini menjadi pertanyaan yang besar. Bagaimana qiraah Asim di zaman dulu? Maka jika kita kembali kepada zaman salaf, di zaman para tabi'in dulu, bahwa qiraah Asim tidak membahana. Pada zaman itu, qiraah yang membahana di Kufah terutama karena dia Al-Kufi adalah qiraah Hamzah Az-Zayyat. Kemudian qiraah Al-Kisai. Dan di Madinah qiraah Nafi'. Riwayat dari muridnya Wars An-Nafi'. Dan begitu pun di Madinah qiraah Abu Ja'far Al-Madani. Dan begitu pun di Makkah Ibnu Katsir Al-Makki. Maka pada zaman itu, dari zaman salaf dulu, qiraah yang membahana di dunia, inilah yang kami sebutkan. Terutama Wars An-Nafi' dipuji oleh para ulama qiraah yang mendekati sunnah. Seperti ucapan Imam Ahmad. Dan dulu Imam Malik salat bersama Imam Nafi'. Karena Imam Nafi' dia menjadi imam di Madinah. Adapun qiraah Hafiz an Asim seperti disebutkan oleh Ahlul Qura, pada zaman itu tidak begitu dikenal. Kenapa di antaranya? Inilah Hafiz Ibnu Sulaiman yang meriwayatkan dari Asim, matrukul hadis. Hadisnya dhaifun jiddan. Maka sebagian dari para qura mungkin takut mengambil ilmu qiraah darinya karena dari ilmu hafalannya rusak sekali. Hadis-hadisnya itu, kata Ibnu Adi, ghairu mustaqimah atau ghairu mahfudhah, tidak terjaga, banyak sekali salahnya. Maka berkata Al-Bukhari, tarokuhu, ditinggal hadisnya oleh para ulama. Lalu pertanyaan yang besar, the big question here, lalu kenapa sekarang membahana qiraah Hafiz an Asim di berbagai negeri, terutama di Asia Tenggara, seperti kita Indonesia, Malaysia, dan negara Arab juga, dan Haramain, Makkah dan Madinah, dan sebagian dari negara-negara Ajam, karena orang-orang Ajam seperti Amerika dan Eropa, mereka mengambil ilmu dari Makkah dan Madinah, ada yang belajar di Jamiah Islamiyah dan seterusnya, maka mereka membaca qiraah Hafiz an Asim. Sekarang di dunia
membahana qiraah ini. Disebutkan oleh para ulama, bisa terjadi membahana seperti ini karena pada zaman khilafah yang akhir-akhir dari Umayyah, maka mereka mewajibkan qiraah yang ada hanya satu qiraah, yakni qiraah Hafs an Asim. Maka dicetak kitab-kitab dari qiraah Hafs an Asim dan disemangati para pengajar untuk mengajarkan qiraah Hafs an Asim yang tadinya pada saat itu qiraah yang membahana Wars an Nafi', qiraah Hamzah al-Kufi, juga qiraah al-Kisai di negeri Kufah tersebut, dan di Madinah Wars an Nafi' dan seterusnya. Maka digantilah. Maka disebarkan kitab-kitab dari qiraah Hafs an Asim, dicetak, dibagikan, dan guru-guru pengajar dijadikan dalam keadaan madhab qiraah Hafs an Asim, yang tadinya tidak dikenal karena Hafs ibnu Sulaiman yang matruk, maka akhirnya sekarang membahana. Ala kullin, maka qiraah ini qiraah yang masyhur di zaman now dan qiraah yang sahihah. Dan akhirnya anak-anak kita membaca hafalannya qiraah Hafs an Asim seperti sekarang. Adapun qiraah yang lainnya seperti tadi yang kami sebutkan, itu masih membahana tapi di negeri Afrika. Maka terutama di Mesir dan juga di Maroko, Maghrib sekarang, dan begitu pun di Tunisia, dan begitu pun di Libya, dan begitu pun di Mauritania, dan begitu pun di Somal sebagian. Maka mereka membaca qiraah Wars an-Nafi' masih masyhur. Sehingga banyak dari anak-anak kecil mereka dari semenjak kecil tidak mengetahui qiraah Hafs an Asim. Taunya ya qiraah Wars an Nafi', seperti anak-anak kita. Maka di sini di dalam permasalahan qiraah ini, maka inilah qiraah dari Hafs an Asim. Maka selesai dari pengetahuan qiraah Hafs an Asim, dan ini yang akan kita pelajari. Dan yang kedua, kita akan mempelajari juga riwayat dari Wars an Nafi'. Dan kita belum mencatat biodata dari Nafi' al-Madani, maka qiraah Wars an Nafi' dinisbatkan kepada Nafi' ibni Abdurrahman al-Laythi, yang mana dia masyhur dengan Al-Imam Nafi' al-Madani. Adapun dia asalnya dari Asbahan, dan disebutkan kana aswadul laun, dan dulu dia maka kulit hitam, putih, dan sebagainya tidak ada hubungannya dengan permasalahan agama. Maka berapa dari imam-imam yang dalam keadaan kulit hitam? Yang penting kembali kepada hati dan ilmu, seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Apa? Innallaha la yangduru ila suwarikum, walakin yangduru ila qulubikum. Bahwa Allah tidak memandang kepada wajah-wajah kalian dan rambut-rambut kalian dan juga warna kulit kalian. Tidak ada rasisme di dalam Islam. Tetapi Allah melihat kepada amalan-amalan kalian. Dari ikhlasnya kalian, dari akhlak kalian, dari hati kalian. Maka di sini Imam Nafi' al-Madani aswadul laun. Dia dalam keadaan hitam. Dan dia sabihul wajh, husnul khulq. Ini yang jadi poin. Akhlaknya sangat mulia. Karena dia imam Al-Quran. Mempraktekkan Al-Quran di dalam kehidupannya. Dan wajahnya ganteng. Jadi hitam manis. Iya. Kayak siapa di sini? Hitam, manis. Betul Pak? Maka di sini Imam Nafi' al-Madani
dia asli dari Madinah, meskipun asalnya dulu katanya dari Asbahan, dan Asbahan dari Iran. Namun, wallahu a'lam, dia menjadi Al-Madani Al-Laythi, dari Bani Layth. Dan riwayatnya yang masyhur dari dua. Pertama Qalun, dan dia bernama Isa ibnu Mina. Dan yang kedua Wars, dan dia bernama Wars itu Utsman ibnu Sa'id al-Misri. Maka di sini periwayatan yang kita pelajari, periwayatan dari Wars an-Nafi'. Maka siapa Wars tadi? Utsman ibnu Sa'id. Dan dilakobi Wars dikarenakan dia orang Mesir dan sangat putih. Maka sering dipanggil oleh gurunya Imam Nafi', Aina Wars, mana orang yang putih? Maka dia sangat putih, dan makna Wars adalah orang yang sangat putih. Maka Imam Nafi' dari segi ilmu hadis, maka dia adalah rawi yang thiqah, berbeda dengan Asim. Dan dia dalam keadaan aliman fil qiraah wal lugatil arabiyah. Maka dia orang yang paling fasih di zamannya. Dan dia menjadi imamun nas fil qiraat bil Madinah. Dan dia aqra'an nas aktsar min sab'ina sana. Maka dia menjadi imam lebih dari 70 tahun. Maka dohirnya Imam Malik dulu, imam Daril Hijrah, salat di belakang beliau. Adapun dari usul Wars, maka telah kita berikan atau tidak? Belum ya. Maka dari usul qiraah Wars barakallahu fikum, tidak kita berikan semuanya karena banyak. Namun kita berikan sesuai dengan suratul Insyiqaq. Maka di antaranya al-mad, al-muttasil, wal-munfasil, quri'a bi isba'. Ini yang pertama. Catat, semua al-mudud, terutama al-muttasil dan al-munfasil, dibaca dalam keadaan al-isba' ay sita harokat. Contohnya misalnya seperti mad jaiz munfasil, misalnya wa ma ana ma tabi'i, bertemu dengan ana di kalimat yang kedua, maka mad jaiz munfasil dibaca sittah. Dan juga lahu ashab, lahu ashab. Maka di sini juga dipanjangkan. Meskipun dia dalam keadaan ha. Dalam keadaan madsilah al-kubro maka 6 juga. Dan adapun mad wajib muttasil seperti as-sama, bariun, yasha'u, dan seterusnya. Dan begitu pun mad badal atau sebelumnya madlin. Maka madlin juga dibaca dalam keadaan sita harokat. Dan madlin di sini dalam keadaan sita harokat berbeda dengan qiraah yang lainnya. Dan makna madlin adalah waw ataupun ya as-sakinatan yang maftuh sebelum keduanya. Maka dia jika datang setelahnya hamzah, hamzah datang di kalimah yang satu, maka dibaca sittah. Seperti sau'in. Maka sau, waw sakinah sebelumnya fathah, madlin. Dan bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Dibaca 6. Sau'in. Dan juga
kahai'ah. Hai mad lin bertemu dengan hamzah, maka dibaca juga isba. Kahai'ah. Maka ini dari segi mudud. Dan juga mad badal. Dan mad badal adalah yang mana dia itu mad dikarenakan pertemuan hamzah yang mutaharrik dengan hamzah yang sukun. Seperti sering dan banyak di dalam qiraah amana, amanu. Asalnya a'mana, a'manu. Maka di sini dinamakan mad badal karena ada dua hamzah. Hamzah yang fathah dan hamzah yang sukun. A'mana. Maka bagaimana bacaannya? Ada 3 madhab. Bisa 2 harokat seperti jumhur. Bisa tawassut. Dan yang masyhur adalah al-isba'. Maka dibaca 6. Jadi mad badal dibaca 6. Seperti amanu, amana. Juga iman. Asalnya iman. Maka dibaca imanakum, imanukum. Dibaca isba. Maka ini ahkamul mudud. Dan begitu pun nanti yang akan kita lewati juga adalah an-naql. Yang mana makna an-naql adalah hamzah dihilangkan di saat bertemu dengan alif lam dan yang lainnya, perkara-perkara yang sukun, kemudian dihilangkan dan harokatnya dipindahkan kepada sukun yang sebelumnya. Seperti nanti dan akan kita dapati wa idal ardu misalnya. Maka al ardu. Di sini hamzahnya akan dihilangkan. Maka harokat pada hamzah ardu yang fathah dipindahkan kepada yang sebelumnya dari sukun yakni lam. Maka akan dibaca nanti larodu. Larodu. Maka ini dinamakan dengan naql. Maksudnya pemindahan dari hamzah yang dihilangkan kepada sukun yang sebelumnya. Wa idal ardu dibaca seperti itu oleh Hafiz. Maka oleh Wars nanti wa idal ardu. Wa idal ardu. Maka ini dimakan naql. Dan juga dari permasalahan ini yang nanti akan kita lewati, kita hanya khusus memberikan usul yang nanti akan kita lewati misalnya. Seperti juga ahkami ro. Maka ro di sini dalam keadaan muraqqaqah, keluar dari ro yang mufakham. Maka tarkib oleh wars setiap ro yang maftuhah au madmumah dengan syarat qablaha ya as-sakinah. Maka jika ada ya as-sakinah sebelum ro, maka meskipun dia fathah atau dia madmumah, ro-nya itu dibaca dalam keadaan at-tarqi. Contohnya di dalam ayat ini atau surat Al-Insyiqaq ini misalnya yasira, maka dibaca dalam keadaan tarqiq hisabai yasira. Kenapa yasira? Bukan yasiro seperti di qiraah Hafiz. Karena di sini dalam keadaan ro-nya maftuh dan dia sebelumnya ya. Contohnya nadhira, kabira. Maka semuanya ro maftuh sebelumnya ya sakinah. Dan kalau dhammah juga na'am. Dhammah sebelumnya kasroh misalnya seperti yantasirun. Maka ro-nya di sini meskipun dhammah dibaca tarqi. Tidak seperti Hamzah ataupun Hafiz an Asim
yang tasirun, run dalam keadaan tafkhim. Namun qiraah Wars yang tasirun dalam keadaan tarqiq. Maka mungkin ini dari usul atau nanti akan ada juga tambah lagi permasalahan sod atau permasalahan lam. Maka lam bagi qiraah Wars ada taglil. Golado Wars alam al-maftuhah. Maka lam dibaca dalam keadaan at-taglid. Kapan itu? Pada tewas nih. Pada tewas. Maka lam dibaca dalam keadaan at-taglid, istilahnya lam al-mughallaghah, jika dalam keadaan al-maftuhah. Wa ata qablaha sad au dha au ta. Maka untuk sad seperti as-shalah wa aqimus shalah. Maka lamnya taglid, bukan as-shalah seperti qiraah Hafs an Asim. Dan begitu pun datang setelah dha. Adlamu, adlamu bukan adlamu. Dan begitu pun setelah to, maka to dibaca mughalladah jika datang lam setelahnya. Tolloqtumun nisa. Tolloq, maka as-shalah, adlamu, tolloqtum dibaca lam al-mughalladah. Kenapa kita baca seperti ini? Nanti akan datang permasalahan ini. Seperti nanti wa yusallo di dalam surat ini. Maka mungkin ini dari qiraah Wars. Maka telah kita direkam tidak? Maka di sini kita telah mendapati dua usul dari Hafs. Kalau Hafs tidak dibahas usulnya karena antum sudah mengetahuinya. Dan tadi kita berikan usul dari qiraah Wars. Dan yang ketiga Abu Amr. Maka kalian telah mengetahuinya dari pelajaran yang lalu. Dari dua qiraah. Ad-Duri an Abi Amr. Dan juga As-Susi an Abi Amr. Maka sekarang kita coba memasukkan tiga qiraah. Di pelajaran hari ini tentunya hanya kita ambil 9 ayat saja. Agar 9 ini kita coba masukkan kepada tiga qiraah. Pertama Hafs an Asim yang ma'ruf. Dan yang kedua qiraah Abu Amr. Dan yang ketiga qiraah Wars an Nafi'. Dan insya Allah di pelajaran yang akan datang, nanti kita masukkan qiraah Hamzah, qiraah Abu Ja'far. Namun kita fokuskan sekarang tiga dahulu. Kalau pelajaran yang lalu kita fokuskan satu qiraah saja, iya apa tidak? Sampai selesai, kemudian masuk qiraah yang lain. Nah di sini kita upgrade. Kita lebih was-was lagi. Maksudnya lebih waspada. Dan kita lebih mengetahui lagi. Sekarang langsung kita masukkan tiga qiraah. Agar kita ini lebih mewaspadai dari qiraah-qiraah. Maka antum jika sudah menjadi ahli qiraah, membaca surat apapun nanti akan terbiasa. Oh ini qiraah Wars. Oh ini qiraah dari Abu Ja'far. Oh ini qiraah dari Hafs an Asim. Oh ini qiraah dari Hamzah al-Kufi. Oh ini qiraah dari Ya'qub al-Hadrami. Karena telah mengetahui usul-usul dari qiraah. Maka sekarang kita upgrade pelajaran kita dengan langsung satu majelis 3 qiraah. Siap?
Muta'akkid. Maka kita baca surat Al-Insyiqaq sekarang dengan langsung 3 qiraah. Tentunya tartibnya bagaimana pinginnya? Qiraah hafaz dulu. Kemudian qiraah apa? Abu Amr, riwayat As-Susi dan Ad-Duri. Ketiga qiraah Warsh. Siap? Kita coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'un syaqqat. Idzas samaa'un syaqqat. Idzas samaa'un syaqqat. 3 qiraah apa tidak? Qiraah yang pertama dan kedua dan ketiga, maka di dalam ayat pertama ini qiraah hafaz dibaca dalam keadaan as-sama tawassut. Dan begitu pun qiraah yang kedua Abu Amr, maka dibaca tawassut. Kecuali qiraah yang ketiga, karena kita 3 qiraah sekarang, qiraah yang ketiga Warsh dibaca mad wajib muttasil as-sama dalam keadaan al-isba'. Maka kita ulang 3 qiraah. Idzas sama'un syaqqat. Idzas sama'un syaqqat. Idzas sama'un syaqqat. Beda? Baik. 2 qiraah bersamaan. Maka ini qiraah dari 3 qiraah di ayat yang pertama. Dan dari segi ilmi makhraj, idzas sama'un syaqqat. Maka di sini ada ikhfa karena nun sakinah bertemu dengan sya dan juga ta as-sakinah. Apa dibaca ta sakinah dari segi sifatul huruf? Al-hams. Apa makna al-hams? Al-hams adalah jarayan an-nafs. Maknanya di saat disukunkan ta, maka ada yang mengalir dari nafas. Maka ini dinamakan al-hams. Dan huruful hams ada berapa? Fa, ha, sa, hu, sah, sun, sakata. Nah, tak masuk di sini. Sakata. Maka makna dari hams di saat disukunkan ta, harus ada nafas yang keluar, jangan ditelan. Seperti syaqqat, keluar. Syaqqat, tidak ditelan. Syaqqat, diam. Syaqqat, tidak. Tetapi syaqqat, ada keluar nafas. Dan nanti seperti itu. Wahuqqat, muddat. Maka nanti akan seperti itu keadaannya. Maka kita ulang. Idzas sama'un syaqqat. Idzas sama'un syaqqat. Idzas sama'un syaqqat. Maka selesai dari ayat yang pertama dari 3 qiraah. Dan adapun ayat yang kedua, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Maka di dalam ayat yang kedua, semua 3 qiraah dalam keadaan sama. Tidak ada perbedaan. Dan tambih di sini taknya ada 2. Sehingga hamznya ada 2. Wa adzinat, keluar. Li rabbiha wa huqqat. Dan begitu pun ro di sini li rabbiha. Maka semua qura yang 3 baik Warsh maka dibaca ro dalam keadaan tafkhim. Kenapa? Karena dia fathah. Dan sebelumnya bukan ya. Kalau sebelumnya ya baru dibaca tarqiq. Maka di sini semuanya sama. Li rabbiha, li rabbiha.
Maka di ayat yang kedua sama. Tidak ada perbedaan. Adapun di ayat yang ketiga, maka kita baca dulu qiraah dari Hamzah, afwan, dari Asim, kemudian Abu Amr, kemudian Wars. Wa idal ardu muddat. Maka yang kedua, wa idal ardu muddat. Dan yang ketiga, wa idal ardu muddat. Maka di qiraah ayat yang ketiga tidak ada perbedaan antara Hafs an Asim dengan Abu Amr. Dari periwayatan kedua muridnya Ad-Duri dan As-Susi. Tidak ada perbedaan. Namun yang berbeda di sini qiraah Wars. Dibaca Wars al-ardu dalam keadaan an-naql. Karena Wars mewakili dari qiraah Arab yang mana lam as-sakinah tidak bisa dibaca langsung bertemu dengan hamzah. Maka ucapan al-ardu ini sangat susah bagi sebagian Arab dan diwakili oleh Wars, maka ditakhrij dengan an-naql, dikeluarkan dengan suara an-naql. Bagaimana an-naql? Hamzahnya dihilangkan. Jadi ardu hamzahnya tidak ada. Tinggal rdu. Rdu. Namun harokat fathah pada a hamzah yang dihilangkan ini, hilangkan hamzahnya tapi harokatnya tetap. Lalu dipindahkan kepada yang sebelumnya apa? Lam. Maka jadi larodu. Larodu. Maka masuk wa'ida. Jadi wa'ida larodu muddat. Maka inilah tiga qiraah yang berbeda. Dua sama dan Wars yang berbeda. Wa'idal ardu muddat. Keduanya sama. Dan Wars. Wa'idal ardu muddat. Dan tak muddat dalam keadaan al-hams. Maka ini perbedaan dari ayat yang ketiga. Dan ayat yang keempat. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Maka di dalam ayat ini pun semua tiga qiraah sama. Wa alqat dalam keadaan hams. Ma matabi'i, fiha matabi'i sama. Dan ha matabi'i. Ma fiha wa takhallat hams juga. Maka tiga qura di sini sama. Dan ayat yang kelima, wa adinat li rabbiha wa huqqat. Tiga qiraah juga di sini sama. Dan perlu diperhatikan al-hams wa adinat li rabbiha. Roknya semuanya dalam keadaan tafkhim. Li rabbiha seperti ayat yang sebelumnya li rabbiha ayat kedua dan ayat kelima li rabbiha wa huqqat sama dalam keadaan hams. Adapun ayat yang keenam, maka di sini terjadi perbedaan yang banyak. Maka qiraah Hafs an Asim dulu. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ini qiraah Hafs yang antum hafal. Adapun qiraah dari Abu Amr dan qiraah juga dari Wars di sini berbeda. Maka mau apa dulu? Wars atau Abu Amr dulu? Wars dulu, yang mudah. Maka di sini qiraah Wars pertama ya ayyuha. Apa hukumnya? Mad jaiz munfasil ya matobi'i bertemu dengan hamzah di kalimat yang berikutnya, bukan satu kalimat, berarti al-isba. Maka dibaca sittah. Ini yang pertama di Wars. Al-insan dalam keadaan naql. Hamzahnya dihilangkan dan harokatnya kasroh dipindahkan ke lam. Jadi lingsan.
Dan begitu pun kalimat innaka kadihun ila. Maka di sini ila hamzah bertemu dengan sebelumnya kadihun dalam keadaan tanwin, maka di sini pun nakal seperti al-insan nakal, ila di sini hamzahnya dihilangkan. Lalu kalau hamzahnya dihilangkan, dipindahkan harokat kasrohnya ke mana? Sering terulang ini. Coba kita lihat paham apa tidak. Indah ya Rafiq. Bapaknya ada nih di sini. Jadi bagaimana pembacaannya? Di qiraah wars kadihun ila dalam keadaan nakal. Dipindahkan ke nun. Tapi baca bes. Kadihun ila. Hah? Kadihun ila. Kadihun Nila. ahsan nila. Maka di sini nila. Di sini perlu diperhatikan kadihun tidak ada nun. Nah, lalu bagaimana kok ada nun? Karena dia tanwin. Maka definisi dari tanwin apa? Nun as-sakinah. Tulhiku atau tulhaku fi akhir kalimah tuntok wala tuktab. Maka tanwin adalah nun as-sakinah. Maka di sini hakikatnya ada nun as-sakinah. Yang mana dia tidak tertulis, tidak ada nunnya. Maka di sini kadihun ada nun. Tidak ada. Namun dia dibaca tanpa ditulis. Ini dia yang diinginkan dengan tanwin. Maka di saat an-naql, hamzahnya di sini dihilangkan, ila, jadi tidak ada lagi hamzah. Nah dipindahkan harokatnya kepada nun as-sakinah. Jadi kadihun seakan-akan ada nun nih. Kadihun. Ada nun seperti antum berkata Muhammadun. Apakah tulisannya ada nun? Tidak, hanya mim ha mim dal. Muhammadun. Mana nunnya? Tuntok wala tuktab. Begitupun di sini kadihun. Nunnya dikasrohkan jadi kadihunila. Maka ini perbedaan di dalam ayat ini juga dari qiraah wars. Kadihunila rabbika kadhan famulaqih. Maka ini 3 perbedaan qiraah wars dari yang lainnya. Selesai dari qiraah wars. Ayo kita baca dulu biar tidak lupa. Kita baca dari qiraah wars. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Seperti itu. Adapun talqin nanti. Sekarang kita masuk kepada qiraah yang ketiga. Nah, di sini kita upgrade. Jadi satu pelajaran 3 qiraah langsung. Jadi kalian sekarang ditambah kewaspadaannya. Maka di ayat yang ke-6 ini qiraah Abu Amr dari riwayat As-Susi dan juga riwayat Ad-Duri, ya ayyuha apa? Di sini hukumnya dibaca al-qasr karena mad jaiz munfasil. Maka hanya 2 harokat saja. Ya ayyuha, ya ayyuha. Dan al-insan dibaca seperti Hafs an Asim. Al-insan. Innaka kadihun. Maka di sini innaka kadihun berbeda dengan 2 qiraah, yakni Hafs dan Wars, karena ada idgham al-kabir. Mana idgham al-kabir? Innaka ka fathah dengan kadihun ka fathah. Maka ini istilah idgham al-kabir karena diidghamkan mutajanisain, mutamathilain, mutaqaribain dan keduanya dalam keadaan mutaharrik. Maka innaka bertemu dengan kadihun diidghamkan karena kafnya sama, mutamathilain. Meskipun keduanya dalam mutaharrik. Innaka kadihun. Lalu bagaimana dibacanya? Innak kadihun. Innak kadihun. Maka ditasdidkan kafnya. Innak
kadihun. Dan yang kedua, ila rabbika kadahan. Maka ini pun idgham al-kabir yang kedua. Rabbika kadahan. Maka domir di dalam rabbika masuk kepada kadahan. Jadi rabbik kadahan. Rabbik kadahan. Maka di sini perbedaan qiraah dari As-Susi an Abi Amr. Adapun yang setelahnya famulaqi maka sama. Maka awas bedanya di sini apa? Ya qasr, hanya 2 harokat. Tidak seperti wars yang panjang 6. Maka dibaca ya ayyuha. Adapun wars tadi ya ayyuha 6. Dan qiraah Hafs 4 atau 5 boleh ditambah 1. Yang jelas bukan isba. Ya ayyuha. Dan di sini perlu diperhatikan idgham al-kabir berbeda dari 2 qiraah yang lainnya. Maka mari kita masuk kepada qiraah dari qiraah As-Susi an Abi Amr dan juga Ad-Duri di sini sama dari ya-nya. Maka kita baca qasr. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbik kadhan famulaqih. Ini qiraah yang ketiga dari ayat ke-6. Tambah lagi? Hah? Tambah atau tidak? 3 qiraah nih, bukan sembarangan. Maka kita masuk kepada ayat yang ke-7. Qiraah yang pertama seperti yang antum hafal, Hafs an Asim. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Fa'amma, maka mim di sini musyaddadah harus idgham. Fa'amma, maksudnya idgham keluar dari khaysum hidung. Dan dia 2 harokat. Fa'amma, jangan pendek. Fa'amma, tapi fa'amma 2 harokat. Man utiya. Maka qiraah Hafs di sini idhar. Nun sakinah bertemu dengan hamzah. Man utiya. Dan mat tabi'i tia dalam keadaan utiya. Asalnya utiya. Maka mad badal di sini dibaca dalam keadaan 2 harokat saja. Kita bahu, maka kita mat tabi'i bahu dalam keadaan mad silah qasirah. Biyaminih. Maka mi mat tabi'i. Ini qiraah dari Wars, dari Hafs an Asim. Adapun qiraah dari Wars di sini pun berbeda. Di mana man utiya dalam keadaan naql. Nun sakinah bertemu dengan hamzah, man'u itu susah bagi sebagian Arab, maka diwakilkan oleh Wars dibagaimanakan di naql. Naqlnya bagaimana? U dihilangkan hamzahnya. Dan harokat dari dhammah dipindahkan kepada yang sebelumnya siapa? Nun. Jadi manu. Dan yang kedua, utiya ini asalnya utiya. Maka di sini mad badal. Nah, di sini Wars dibaca dalam keadaan al-isba. Maka di sini 2 hukum dari Wars. Man utiya menjadi manu. Dan utiya badal dipanjangkan jadi utiya. Maka kita baca fa'amma manutiya kitabahu biyaminih. Maka ini qiraah dari Wars an-Nafi'. Lalu qiraah yang ketiga dari Abu Amr sama seperti Hafs. Tidak ada perbedaan. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Maka di ayat yang ke-7 ini hanya 2 perbedaan dari 3 qurra. Karena Abu Amr
dan Hafs an Asim sama. Yasiro, dan ro di sini dalam keadaan tafkhim bagi dua qiraah. Qiraah Abu Amr dan Hafs an Asim, hisabai yasiro, ro-nya dalam keadaan tafkhim. Adapun qiraah yang ketiga, Wars berbeda dengan kedua yang kami sebutkan tadi dari segi ro al-muraqqaqah. Maka dibaca sama dari awal sampai kepada akhir, namun ro-nya ditarqiq. Dibaca fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka bukan yasiro tafkhim ro, tetapi yasira. Kenapa? Karena usul dari qiraah Wars an-Nafi' dalam keadaan ro al-muraqqaqah idza kana maftuhan wa qablahu ya as-sakinah. Yasira, jumhur yasiro. Sampai sini atau tambah? Sampai ayat 8. Atau kita tutup sampai ayat 9. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maka qiraah Hafs an Asim dan Ad-Duri, As-Susi dari Abi Amr semuanya sama. Terutama ila ahlihi. Karena madhab di sini dari qiraah Hafs ila bil qasr. Karena dia majaiz munfasil. Boleh. Namun dibaca ditambah menjadi 4 juga boleh. Namun hukumnya bukan wajib. Adapun di sini qiraah dari Abu Amr wajib qasr. Ini bedanya. Atau kita ambil yang perbedaan agar lebih baik. Hafs dibaca tawassut, ro di sini dibaca dalam keadaan tafkhim, masruro, dan perhatian sin dalam keadaan sukun, hukumnya apa? Ar-rokhawah. Sehingga harus rokhawah itu ada jenjang waktu dan jaroyan as-saut. Ada suara. Bedanya dengan hukmuta, huqqat, insyaqqat, muddat, takhallat, huqqat, itu jaroyan nafas. Dah, seperti itu. Adapun di sini masruro jaroyan as-saut. As-saut, suara dari sin yang mendesis masih terasa. Jadi masruro, ada sin yang mendesis. Dan seperti ini seperti pada basmalah. Bismillah. Bismillah. Masruro. Lalu yang salah bagaimana? Dibaca cepat. Bismillah jadi bismillah. Bismillah. Harusnya bismillah. Begitupun masruro. Masruro. Maka ini salah. Yang benar ada jaroyan as-saut. Masruro. Maka ini di ilmi tajwid. Bukan qiraah. Di sifat sin, sifatul huruf, dan yang lainnya. Maka kita baca dari 3 qiraah. Telah kita bahas sampai ayat ke-9. Maka sekarang kita talqin dari 3 qiraah langsung. Nah, talqinnya pun bukan Hafs dulu, kemudian Wars dulu, kemudian Abu Amr dulu. Kita langsung hantam kromo 3 qiraah. Jadi kita upgrade agar kalian waspada dan terbiasa. Yalah sari, tajamma'u. Tawajjahu kulluhum.
Bismillahirrahmanirrahim. Yalla ikra'u. Di sini kalau tidak ada perbedaan, kita anggap sama. Maka di ayat yang pertama hanya membaca 2 qiraah. Karena qiraah Hafiz dan qiraah Abu Amr sama misalnya. Jadi kita mengirit. Hanya membaca 2. Yang berbeda di antara ayat ini kita baca 2. Kita baca kadang-kadang 1 kali. Dan kita baca kadang-kadang 3 kali karena perbedaan 3 yang ada. Baik, fahim tum. Maka kita baca 2 di sini perbedaan. Idza samaa'un syaqqat. Apa di sini yang kita baca? Qiraah wars karena isba. Nah, di sini 2 qiraah yang sama tawassut. Idza samaa'un syaqqat. Jangan terlalu panjang, dia hanya tawassut. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Di sini 1 kali bacaan karena 3 qiraah semuanya sama. Dan ayat yang ketiga baru beda. Wa idal ardu muddat. Wa idal ardu muddat. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Sekarang wars. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Nafasnya Masya Allah. Membaca waras mulai panjang. Sekarang qiraah dari As-Susi an Abi Amr. Ditaksir dan idgham al-kabir pada 2 tempat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Di sini maka di sini 2 qiraah selesai. Tinggal wars yang berbeda. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Tinggal 1 lagi, wars. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Awas di ayat ini 3 qiraah dibedakan.
Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Nah, sekarang kita coba. Siapa yang hadir di sini dari para wali santri? Abu Uwais, Pekanbaru, Abu Rafiq, Medan, Sufyan, Lubuk Linggau, Rois, Medan, dan anak-anaknya Akmal. Tentunya di sini silahkan untuk membaca. Yang lainnya tidak ada walinya ya sudah mendengar saja, tidak aktif, siswa aktif. Fadlu. Dibaca langsung 2 qiraah, 1 qiraah. Nah, disinilah tantangan bagi kita sekarang. Kita upgrade pelajaran kita. Yang biasanya 1 qiraah, sekarang 1 ayat, 3 qiraah. Tafadhalu. Man awalan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u syaqqat. Idza as-samaa'u syaqqat. Idza Nah, as-samaa'u khalas. 2 saja, karena 2 qiraah sama. Seperti itu. wa adinat li rabbiha huqqat. Adinatnya mana itu tak? Wa adinat li rabbiha huqqat. Wa idal ardu muddat. Wa idal ardu muddat. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa adinat li rabbiha huqqat. Ya ayyuhal insanu Isma, bagusnya dikasih judul. Misalnya antum mau baca qiraah wars, wars baru baca. Biar yang lain yang di luar sana juga paham. Dan biar antum lebih tambih. Ayo ayat yang ke-6 misalnya antum mau baca susunannya Hafiz, An Asim, Abu Amr, kemudian wars. Misalnya Hafiz cukup. Atau Asim cukup. Abu Amr cukup. Wars, An-Nafi, disingkat wars cukup. Ya. Kirafas. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Kirawas. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Kirawas. Ya ayyuhal Baik. Ya-nya 2 harokat. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika. Bingung. Ila rabbikad. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika. Ila rabbikadhan. Ulang lagi. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan. Enggak ada rabbika kadhan. Itu qiraah Hafs. Ila rabbikadhan. Ayo cepat, kita mau pulang. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan. Tidak ada rabbika kadhan. Itu qiraahnya Hafs. Ila rabbikadhan. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Alhamdulillah. Fa'amma
فأما من أوتي كتابه بيمينه فأما من أوتي كتابه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وينقلب إلى أهله مسرورا. Yang Amr mana? Abu Amr. Malak. وينقلب إلى أهله مسرورا. Salah Abu Amr. وينقلب إلى أهله مسرورا. Baik. Baca lagi nanti ya, latihan. Ini kita memang upgrade tingkat tinggi sekarang. 3 qiraah. Nanti kalau kalian sudah mapan, langsung 10 qiraah. 7 qiraah. Satu ayat dibaca 7 qiraah. Misalnya. Jelas siapa sekarang? Sinaga. Iqra ya Naga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qira'ah idza samaa'u syaqqat. Qira'ah idza samaa'u syaqqat. Mana Abu Amrnya? Kamu bilang Hafiz wa Abu Amr. Gitu. Jadi 2 sudah diwakilkan. Paham Tum? Qira'ah wa Abu Amr. Idza samaa'u syaqqat. Qira'ah idza samaa'u syaqqat. Qira'ah apa Abu Amr wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Qira'ah wa Abu Amr wa idal ardu muddat. Qira'ah wa idal ardu muddat. Qira'ah apa Abu Amr wa alqat ma fiha wa takhallat. Qira'ah Abu Amr wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Qira'ah ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Qira'ah Abu Amr ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Qira'ah ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Ahsan. Qira'ah Abu Amr fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Qira'ah fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Qira'ah Abu Amr fa biyamini. Dari mana? Ada ya apa? Biyamini. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Nah, ini salah nih. Ini bid'ah ini. Qiraahnya nggak ada qiraah seperti ini. La wars. Nah, biyamini gitu aja. Jangan biyamini. Ini qiraah aneh ini. Syad. Qiraah Fasau fayuhasabu hisaban yasira. Qira'ah fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Qira'ah wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Qira'ah wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Qira'ah wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Alhamdulillah. Ini yang qiraah yang tidak ada beda. Daripada disebutkan tiga-tiganya, capek bilang jumhur. Maksudnya jumhur yang ada di sini, ketiganya. Bukan jumhur semua qiraah, fahim tum? Jadi daripada antum qiraah Hafiz, wa Abu Amr, wa Wars, bilang aja jumhur. Jadi ada beberapa ayat yang sama, semua qiraahnya 3, bilang jumhur. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.
الله الرحمن الرحيم قراءة أسمع محمد إذا السماء انشقت إذا Ah, oke. Paham teknis, bukan salah paham. Nanti lagi baiknya diperiksa. انشقت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت حفظ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه أبو عمر يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه apa suara Muhammad فأما من أوتي كتابه بيمينه ورش فأما من أوتي كتابه بيمينه apa suara Muhammad فسوف يحاسب حسابا يسيرا ورش فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وينقلب إلى أهله مسرورا وينقلب إلى أهله مسرورا. Alhamdulillah. Yalah, Seri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قراءة أبو عمرو حفص إذا السماء انشقت قراءة ورش إذا السماء انشقت قراءة جمهور وأذنت لربها وحقت قراءة حفص وأبو عمرو وإذا الأرض مدت قراءة ورش وإذا الأرض مدت قراءة حفص قراءة جمهور وألقت ما فيها وتخلت قراءة جمهور وأذنت لربها وحقت قراءة حفص يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه قراءة عمر يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه قراءة ورش يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه قراءة حفص وعمر فأما من أوتي كتابه بيمينه فأما من أوتي كتابه بيمينه حفظ وعمر فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا حفظ وينقلب إلى أهله مسرورا وينقلب إلى أهله مسرورا وينقلب إلى أهله مسرورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Berahas Bapak Ida sama'un syaqqat Berahas Ida sama'un syaqqat Berahas Wa adinat li rabbiha wa huqqat Berahas Wa idal ardu muddat Berahas Wa ba'amah Wa idal ardu muddat Berahas Wa alqat ma fiha wa takhallat وأذنت لربها وحقت تلخص يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه تلخص يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه تلخص يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وينقلب إلى أهله مسرورا وينقلب إلى أهله مسرورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وينقلب إلى أهله مسرورا وينقلب إلى أهله مسرورا. Kelas. Alhamdulillah wa na'ilah wa jazakumullahu khairan. Dan bagi yang tidak membaca, kalian telepon orang kalian. Kenapa ada ikut live sehingga bisa mendengar suara kalian? Al-Khulasah, yang bapaknya tidak aktif, maka di sini kita tidak mengaktifkan juga anak-anaknya. Perhatian kepada anak-anaknya. Wa naktafi ila huna wa barakallahu fikum.